Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini kuliah di mata kuliah Ilmu Sosial Perilaku dengan topik inovasi, strategi, dan perubahan perilaku. Di sesi sebelumnya, Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan materi kuliah mengenai teori difusi inovasi. Nah, di sini saya tidak akan membahas begitu dalam mengenai teori ini. Kita akan melihat bagaimana penerapan model perubahan perilaku ini yang bisa digunakan di masyarakat. Nah, sebelum kita membahas, kita akan mengingat kembali apa itu definisi difusi inovasi teori, kemudian bagaimana teori ini digunakan kaitannya dengan marketing sosial, kemudian salah satu inovasi yang banyak digunakan saat ini adalah teknologi, penggunaan teknologi, dan juga bagaimana nanti implementasi teori perilaku di dalam hubungannya dengan implementasi teknologi ini. Kita review sedikit mengenai definisi diffusion of innovation theory. Jadi teori ini menjelaskan bagaimana proses adopsi dan proses difusi sesuatu yang baru di dalam kehidupan sosial. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana inovasi itu dikembangkan dan bagaimana inovasi ini didifusikan di kehidupan masyarakat. Kalau kita melihat definisi inovasi ini adalah sebuah ide, sebuah praktis, ataupun sesuatu yang baru, yang dianggap baru oleh seorang individu, dan merupakan hal yang harus ada pada proses adopsi. Jadi sesuatu apapun yang baru, baik itu ide, misalnya aplikasi, ataupun mungkin teori model yang memang dianggap baru itu dikatakan sebagai sebuah inovasi. Kemudian inovasi ini bisa diterapkan di masyarakat apabila dia sudah melewati sebuah proses difusi. Difusi ini dikatakan sebagai suatu proses di mana inovasi ini sendiri dikomunikasikan melalui channel-channel tertentu sehingga bisa digunakan di masyarakat. Sehingga kalau inovasi ini belum dimanfaatkan, belum diimplementasikan, artinya belum terjadi proses difusi di dalam masyarakat itu. Nah, ini adalah teori dari difusi inovasi. Kemudian bagaimana proses difusi inovasi ini berjalan. Jadi difusi dan inovasi ini akan bisa dilakukan biasanya ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahapan knowledge. Jadi kita harus mengetahui dulu karakteristik seseorang, karakteristik audiens yang akan kita coba intervensi untuk dapat berubah perilaku. Kemudian setelah kita tahu audiens kita itu siapa, kemudian kita dapat melakukan sebuah upaya persuasi. Persuasi itu artinya mendorong mereka untuk mau berubah dengan menggunakan metode-metode tertentu, dengan menggunakan channel-channel komunikasi sehingga masyarakat mau untuk mengadaptasi perubahan perilaku yang baru. Kemudian setelah dilakukan persuasi, baru kita memutuskan apakah masyarakat yang menjadi tujuan kita, menjadi sasaran untuk dilakukan intervensi ini sudah cukup dapat diimplementasikan atau tidak. Ini adalah proses decision di mana kita memutuskan dapatkah inovasi baru ini diimplementasikan di masyarakat. Apabila sudah kita mendapatkan keputusan, kita implementasikan inovasi ini dan akhirnya kita tahu bagaimana pada saat implementasi itu apakah inovasi ini dapat diterima atau tidak, apa manfaatnya, apa kekurangan dan kelebihannya, sehingga apabila kita sudah mengetahui hal tersebut, itu adalah kita berada di tahapan konfirmasi. Artinya inovasi itu sukses dapat diimplementasikan di masyarakat. Nah, ini adalah 5 tahapan difusi of inovasi proses.
Kemudian, inovasi tersebut bisa aplikasikan, bisa diimplementasikan di masyarakat apabila masyarakat sendiri tahu bahwa ada inovasi yang baru, sehingga, setelah dikembangkan inovasi tersebut tentunya kita butuh, butuh sosialisasi informasi tersebut. Nah, di sini adalah pentingnya peran dari sosial marketing, ya. Nah, sosial marketing ini biasanya, eee, banyak, yang menggunakan juga teori perubahan perilaku. Bagaimana orang-orang atau masyarakat itu mau menerima apa yang kita sampaikan apabila, mereka tahu dulu tujuan apa yang kita ingin, sampaikan, apa yang ingin kita implementasikan. Sehingga teori perubahan perilaku ini juga sangat-sangat erat kaitannya dengan teori sosial marketing. Nah, biasanya sosial marketing ini sangat melibatkan peran pihak lain, baik itu media, industri-industri yang lain, kemudian mungkin juga pemerintah, sehingga inovasi ini bisa diimplementasikan. Dan tentu saja sosial marketing ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga butuh dukungan ataupun butuh cara-cara lain untuk kita bisa menyebarkan inovasi. Salah satu yang sangat, banyak kita lihat sekarang inovasi-inovasi yang dikembangkan untuk merubah perilaku adalah dengan menggunakan, teknologi informasi, ya, dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini, tidak saja pada saat ini masa pandemi Covid, tetapi sebelumnya pun ini sudah sangat berkembang dengan sangat pesatnya. Kita banyak melihat aplikasi-aplikasi baru, baik itu berbasiskan, website ataupun aplikasi di mobil, di handphone gitu ya, di mobile phone, itu, aplikasi-aplikasi yang memang mendukung perubahan perilaku ke arah, yang lebih baik, perubahan perilaku kesehatan tentunya ya. Nah, eee menurut beberapa literatur memang untuk penggunaan internet based intervention dalam merubah perilaku ini banyak sekali mengadaptasi, teori plan of behavior. Mungkin, diingat kembali teori ini seperti apa dan bagaimana kita menggabungkan teori plan behavior ini dengan teori difusi inovasi. Kemudian juga penggunaan teknologi ini, bisa didukung dengan penggunaan SMS misalnya ya, untuk memperkenalkan inovasi ini kita bisa provider itu bisa mengirimkan SMS kepada, khalayak masyarakat untuk, lebih mensosialisasikan inovasi ini. Ya ini bisa berupa reminders begitu ya, bisa berupa, pesan-pesan yang memfasilitasi masyarakat untuk berubah perilaku. Kemudian selain, tadi website base juga ada penggunaan mobile phone. Jadi ini yang memang sekarang ini banyak sekali kita lihat aplikasi-aplikasi ya di Play Store atau di Google Store, di App Store itu mengenai, aplikasi-aplikasi untuk kita bisa merubah perilaku ke arah yang lebih sehat, ya. Misalnya mengingatkan kalau perempuan itu misalnya mengingatkan, eee, apa, eee waktu subur, seorang perempuan, kemudian mengingatkan kapan harus meminum obat, mengingatkan, kapan harus me mulai makan, misalnya, snack gitu ya, snack di antara makan berat. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang sudah ada dikembangkan, berbasiskan, mobile phone. Nah ini, memang kalau di awalnya mengembangkan ini kita butuh kolaborasi dengan, eee, tim IT ya, sehingga, itulah tadi bahwa saat kita mengembangkan inovasi tersebut kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita butuh juga, kolaborasi dengan, tim IT. Kemudian, ada juga yang bentuknya video games, mungkin, bisa dilihat atau misalnya anak-anak kita ataupun yang masih remaja-remaja itu sering sekali, eee, apa, mmm, bermain video game secara online itu seperti berolahraga misalnya karena menggunakan, eee, eee, apa, eee, game-game online seperti itu ya.
juga ada yang memang berbasiskan video game. Ini beberapa platform yang memang juga sekarang dikembangkan. Nah, ini harapannya bisa lebih mempengaruhi masyarakat di dalam berperilaku sehat yang lebih baik. Kemudian juga ini ada ya, karena video game itu biasanya juga menggunakan video-video interaktif ya, yang misalnya banyak bergerak misalnya, atau misalnya ada permainan seperti di wahana-wahana permainan ya, yang kita bermain musik dengan menginjak kaki, tapi dengan menonton video itu kan juga salah satu upaya supaya seseorang itu aktif dengan menggunakan video game. Nah, ini juga salah satu inovasi mungkin yang bisa menjadi pilihan untuk kita lebih menggalakkan perilaku hidup sehat di masyarakat. Kemudian ada juga yang masih senang menggunakan one-to-one consultation, jadi masih konsultasi secara tidak face to face, maksudnya one by one gitu ya, tapi dengan menggunakan telepon, dengan menggunakan aplikasi mobile phone dan sebagainya. Itu juga salah satu hal yang bisa digunakan sebagai opsi dalam merubah perilaku. Salah satunya adalah telehealth dietitian service gitu ya. Jadi ada pelayanan-pelayanan di mana nanti orang akan menghubungi salah satu call center untuk mereka lebih mendapatkan nasihat-nasihat terkait nutrisi. Nah, itu tadi contoh-contoh penggunaan teknologi di dalam kita mengembangkan inovasi, lalu bagaimana mengimplementasikannya. Nah, ini ada 9 prinsipal pada saat kita ingin menerapkan, menggabungkan teori perubahan perilaku dengan difusi inovasi kaitannya dengan teknologi. Langkah pertama tentu mengidentifikasi audiens kita. Kemudian kita mengidentifikasi perilaku apa yang ingin kita rubah. Kemudian kita memilih faktor-faktor yang memang terkait dengan perubahan perilaku tersebut. Contohnya misalnya kita ingin supaya masyarakat itu lebih aktif berolahraga. Nah, influence faktornya apa? Misalnya sekarang sedang banyaknya orang bermain sepeda atau berlari, sehingga mungkin di aplikasi itu yang kita sangat ingin kembangkan adalah aplikasi untuk bagaimana menghitung jumlah kalori pada saat mereka berlari ataupun naik sepeda misalnya seperti itu. Kemudian kita mengidentifikasi effective intervention teknik yang bisa implementasikan gitu ya. Intervensi-intervensi apa yang bisa dikembangkan yang efektif untuk merubah perilaku ini. Kemudian nanti kita mengengage target audiens kita, bagaimana mereka dapat menggunakan inovasi kita. Kemudian setelah itu baru kita mengembangkan prototipe intervensi, kemudian mengimplementasikan, mengevaluasikan, dan tentu saja mendapatkan hasil dari evaluasi tersebut untuk lebih mengembangkan aplikasi ini. Jadi ini siklusnya hampir sama dengan research and development ya. Jadi kita research, terus kemudian kita kembangkan, kita evaluasi, nanti hasil evaluasinya kita kembangkan lagi untuk menyempurnakan aplikasi. Nah, ini adalah 9 langkah mungkin yang bisa kita gunakan pada saat kita ingin mengembangkan sebuah inovasi perubahan perilaku. Ini beberapa contoh saja, nanti bisa dilihat yang beredar di masyarakat itu sudah ada apa saja. Biasanya yang lebih banyak sekarang ini adalah aplikasi-aplikasi untuk penurunan berat badan, atau untuk kebugaran, untuk wellness, kemudian untuk bisa beraktivitas fisik dengan baik gitu ya, berolahraga dan sebagainya. Ini yang banyak sekali ada yang sudah dikembangkan. Tapi selain dari itu juga banyak sekali inovasi-inovasi yang juga bisa dikembangkan. Contohnya bagaimana mengontrol tekanan darah tinggi seseorang yang menderita tekanan darah tinggi, bagaimana mengingatkan untuk menyuntik insulin bagi penderita diabetes, itu juga bisa. Kemudian yang dikembangkan oleh Dr. Fedri dan kawan-kawan mengenai posyandu itu juga merupakan salah satu difusi inovasi atau hasil dari inovasi yang bisa didifusikan di masyarakat. Seperti itu. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian dapat mengembangkan sebuah inovasi yang kaitannya dengan promosi kesehatan yang bisa diimplementasikan di masyarakat. Ya, harapannya demikian.
sehingga ada output yang bisa dihasilkan setelah lulus dari S2 IKM ini. Seperti itu. Harapannya demikian dengan tentunya menerapkan keilmuan yang sudah kami berikan. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai teori diffusion of innovation dan beberapa contoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri kuliah saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.